Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mulai pada pagi hari ini kebaktian di GKMI Solo. Kita akan bangkit berdiri, kita akan katakan bahwa semua karena kasih karunia Tuhan kepada kita sehingga kita ada saat ini. Kehidupanku dengan kemurahan-Mu, Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku, Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bersama-sama kita mempersembahkan ibadah kita ini kepada Tuhan kita Yesus Kristus, seraya kita mengaku bahwa sumber pertolongan kita datangnya di dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit bumi beserta dengan isinya. Tuhan yang senantiasa setia dan tidak pernah meninggalkan buah karya ciptaannya. Kiranya kasih, karunia, rahmat, dan damai sejahtera yang datangnya dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan Roh Kudus turun atas kita semua, sehingga sungguh ibadah kita di pagi ini menjadi ibadah yang kudus dan berkenan kepada Tuhan Yesus. Amin. Mulia bagi Bapa. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari
1 Petrus 5 ayat 7 bersabda demikian. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Amin, amin, amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, melihat kondisi saat ini ya, di mana kita tidak bisa bebas bergerak seperti sebelum COVID dulu, itu membuat kita kadang merasa khawatir. Tetapi percayalah bahwa Tuhan sangat mengasihi kita dan Dia akan selalu memelihara kita. Tak usah takut.
keyakinan kami Tuhan. Engkau adalah Allah yang terus memelihara, menyertai, dan menaungi setiap langkah kehidupan kami. Karena kami ini adalah milik-Mu, buah tangan-Mu sendiri, maka Engkau pula yang akan terus menjaga kami supaya hidup kami terus berada dalam segala rahmat dan anugerah-Mu. Kami bersyukur untuk semuanya itu Tuhan. Kami bersyukur. Oleh karena itu ya Bapa, kiranya Engkau terus memakai kami, memperlengkapi kami, dan meneguhkan iman percaya kami, sehingga dalam segala hal kami berada dalam segala rahmat dan anugerah Tuhan. Ya Bapa, Tuhan Yesus Kristus, di tengah rasa syukur kami juga ingat bangsa dan negara kami ini. Kiranya Tuhan terus menolong dan memberkati sehingga bangsa kami ini terus berada dalam anugerah-Mu, menjadi bangsa yang tetap kokoh, utuh dalam kesatuan, menjadi bangsa yang memiliki ikatan persaudaraan yang jauh lebih baik, sehingga kami semua satu dengan yang lain saling mengerti, memahami, menerima, dan juga saling menopang. Dalam proses pemulihan bangsa ini dari segala persoalan termasuk pandemi COVID ini Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan memberkati baik pemerintah pusat maupun daerah bersatu hati, bersepakat untuk menyatakan yang terbaik, sehingga segenap masyarakat berada dalam perlindungan dan berada dalam berkat anugerah Tuhan. Kiranya Tuhan terus menolong kekuatan bagi setiap kami, sehingga kami semua memiliki daya tahan yang baik, hati yang gembira, pikiran yang penuh dengan rasa syukur. Dengan demikian daya tahan kami menghadapi kesulitan-kesulitan termasuk COVID-19 ini pun semakin kuat. Dan itu berarti kami terus berada dalam anugerah Tuhan. Berkati pimpinan bangsa kami ini mulai dari presiden sampai kepada pemerintah yang terendah yaitu tingkat kelurahan. Tuhan akan terus menolong, memberikan hikmat dan pengertian sehingga pemerintah kami memerintah dengan bijaksana, melayani masyarakat dengan bijaksana, terkhusus dengan kondisi di mana disahkannya RUU Cipta Kerja ini. Kiranya Tuhan memberkati supaya kami semua mengerti dengan baik maksud dan tujuannya. Kalaupun ada bagian-bagian yang tidak sesuai, kiranya diberkati untuk saling disesuaikan satu dengan yang lain, sehingga suasana kondusif, suasana saling mengerti, suasana saling membangun menjadi bagian dari mental spiritual bangsa kami ini. Berkati kota Solo ini Tuhan, yang tidak lama lagi akan mengadakan Pilwali. Tuhan berkati supaya kami memiliki hikmat yang baik yang datangnya dari Tuhan, sehingga dapat menentukan pilihan dengan tepat sesuai yang Tuhan kehendaki atas kota Solo ini. Berkati segenap masyarakat, berkati komponen-komponennya, berkati semua, sehingga masyarakat Solo menjadi masyarakat yang hidup rukun dan hidup dalam ketentraman. Pak Wali, Pak Rudi, kiranya Engkau terus menolong, memberkati kesehatan, kekuatannya, dan hikmat pengertiannya Tuhan terus nyatakan. Terima kasih Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati gereja kami ini sehingga terus menjadi gereja yang hidup, gereja yang mendekatkan diri kepada Tuhan, dan gereja yang memuliakan Tuhan. Berkati hamba Tuhan, berkati majelis, berkati pengurus komisi, berkati para aktivis, berkati segenap jemaat Tuhan, sehingga kami semua sebagai gereja Tuhan bersatu hati di dalam Tuhan, sehingga kami semua hidup dalam segala kemuliaan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan, kiranya Engkau terus menolong dan menganugerahi kami dengan segala yang terbaik.
Tuhan, jikalau nanti sebentar lagi kami juga hendak membaca, merenungkan sabda-Mu, kiranya Engkau mengurapi kami semua dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami mampu mengerti sabda firman-Mu dengan baik dan hidup kami semakin diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami, doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berkalikah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Kiranya Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua terus diberkati, sehat, kuat, bahagia, dan sejahtera oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Demikian segala usaha dan pekerjaan Bapak Ibu semuanya terus diberkati berhasil dengan baik, sehingga kita semua mengalami berkat rezeki dengan baik pula yang datangnya dari Tuhan. Di penghujung bulan Oktober ini, Bapak Ibu, kita akan bersama-sama merenungkan satu tema. Jangan kamu khawatir. Matius 6 ayat 25 sampai dengan 34. Mari bersama-sama kita akan membuka Alkitab kita dan kita akan membaca. Saya akan membaca bagi kita semuanya. Matius 6 ayat 25 sampai 34. Judul perikop kita adalah hal kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal, namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu.
Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Amin. Berbahagialah kita semua. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, slide-nya bisa dilanjut. Seorang ahli psikologi, Bapak Ibu, namanya adalah Sigmund Freud. Sigmund Freud menyatakan bahwa takut dan khawatir itu berbeda. Takut dan khawatir itu berbeda. Berbeda berarti tidak sama. Berbeda tidak sama. Apa yang dimaksud dengan takut dan apa yang dimaksud dengan khawatir? Slide berikutnya, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, menurut Freud ini, takut itu ternyata berkaitan erat dengan ancaman nyata yang dihadapi secara langsung pada saat ini, jadi sekarang ini. Takut terkait dengan ancaman nyata yang dihadapi secara langsung saat ini. Oleh karena itu, takut ini akan reda kalau solusinya tepat, yaitu ada tindakan yang tepat. Contohnya, Bapak Ibu, orang ketika jalan ada anjing itu menggonggong, guang anjing. Takut. Untuk mengatasi rasa takut itu, ya orang harus menghindar. Jangan mendekat. Kalau mendekat ya bisa dicaplok kalau anjingnya tidak diikat. Artinya solusi mengatasi rasa takut itu adalah ya menghindari. Setelah terhindar, ya dah ayem lagi, tenang lagi. Itu takut. Demikian ketika kita parkir sepeda motor, Bapak Ibu. Parkir di sembarangan, masuk di toko, lalu tiba-tiba terpikir, waduh, motorku tak parkir, belum saya kunci leher. Wah, bingung, takut, nanti kalau dicuri orang gimana? Solusinya ya segera balik ke motor, kunci leher, atau dipindah di tempat parkir yang aman. Maka selesai itu tenang. Demikian ketika kita berkendara, ternyata ada operasi justisia. Kaget. Ditangkap ya, ditilang gimana? Takut. Solusi mengatasi itu gimana, Bapak Ibu? Solusinya adalah ya tertiblah. Kalau bepergian, bawalah surat dokumen yang lengkap, bawalah alat-alat kelengkapan berkendara, pakai helm dan sebagainya. Kalau itu sudah terjadi, enggak takut ono polisi galak-galak, enggak apa-apa, sudah komplit, takutnya bebas. Demikian juga saat ini terkait dengan COVID-19. Kita takut nanti kalau kita kena COVID gimana? Kalau kita ketularan orang lain gimana? Lalu gimana? Bukankah mematikan virus ini? Tetapi kalau itu sebatas takut, Bapak Ibu, yang penting kita mengikuti protokol kesehatan. Cuci tangan, pakai sabun atau pakai hand sanitizer, pakailah masker dengan baik, terutama harus maskernya sendiri, tidak boleh gonta-ganti, pinjem milik orang lain. Ketentuannya masker dipakai 2 jam, ya usahakan 2 jam, setelah itu ganti. Jadi 1 hari kita bisa menyiapkan masker berapa? 2-3 untuk ganti-ganti, misalnya begitu. Social distancing, ya kita tidak salaman, kita bisa saling mengerti. Selama itu sudah kita jalankan, Bapak Ibu, tenang, aman. Takutnya mereda dan hilang. Itu takut. Berkaitan dengan situasi sekarang ini, ancamannya nyata, pikirannya nyata, cara menyelesaikan juga nyata. Itu menurut Freud rasa takut. Bagaimana dengan khawatir? Nah, kita lihat slide berikutnya. Khawatir, Bapak Ibu, diungkapkan oleh Freud ini justru berkaitan erat dengan yang namanya
penyakit psikologis, penyakit batin, ada unsur mental. Kalau batin itu ada unsur mental. Maka khawatir ini Bapak Ibu menurut Freud itu bisa menggerogoti jiwa, mengganggu pikiran kita tentang sesuatu yang belum terjadi. Sesuatu yang belum terjadi, tetapi kita sudah termakan pikiran. Besok baru terjadi, tapi sekarang kita resah, sekarang kita gelisah. Besok kalau begini gimana, besok kalau begini gimana, resah, gelisah, dapat dikatakan khawatir ini adalah rasa takut yang berlebihan. Rasa takut yang berlebihan. Kekhawatiran yang demikian ini Bapak Ibu menurut Freud ahli psikologi itu justru menurunkan daya tahan tubuh. Daya imunitas kita menjadi semakin lemah. Semakin khawatir daya tahan semakin lemah, semakin khawatir daya tahan menjadi semakin lemah, sehingga orang itu mudah sekali terserang penyakit. Dalam kondisi sekarang ini orang juga bisa mudah terserang penyakit karena kekhawatiran. Itu sebabnya Bapak Ibu kalau kita membaca ayat kita, terutama ayat 27 dikatakan, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya. Artinya Bapak Ibu, kekhawatiran yang demikian ini justru menggerogoti jiwa, menggerogoti pikir dan mengurangi umur. Betul, karena daya tahan semakin rendah. Nah, oleh karena itu contoh-contoh yang bisa kita lihat adalah orang yang mungkin melakukan dosa. Sudah benar-benar dilarang dilakukan, berdosa, ditutupi, tetapi mulai terkuak kabar, lalu orang mulai bingung, waduh dosaku kalau diketahui orang gimana, kesalahanku, mati aku kalau orang lain sampai tahu kesalahan saya, mati aku, bingung sedemikian rupa. Itu karena melakukan dosa menyebabkan orang khawatir. Demikian juga perilaku-perilaku tertentu yang bertentangan dengan hukum, yang bertentangan dengan kebenaran, yang bertentangan dengan kehidupan yang kudus, mendatangkan kekhawatiran karena rasa takut yang berlebihan, menggerogoti jiwa, menggerogoti pikir, dan membuat kita menjadi tidak tenang, tidak tentram. Makanya Bapak Ibu, orang yang resah, orang yang gelisah pada dirinya itu menyimpan persoalan, dan orang itu perlu ditolong, tidak perlu dipoyoi, tidak perlu dijelek-jelekan, ditolong. Kalau tidak bisa menolong, paling tidak diberi saran bagaimana baiknya supaya bisa menyelesaikan kegelisahan, keresahan di dalam hidupnya. Demikian terkait dengan COVID-19 ini Bapak Ibu. Orang yang khawatir itu adalah orang yang kadangkala tidak percaya. Sudah cuci tangan, tapi kan sudah pakai masker. Masker ini apa betul? Masih murni? Jangan-jangan itu diakali orang lain, sudah dipakai orang lain. Di situ sudah nempel virus-virus. Pikirannya kemana. Dan justru karena pikiran kemana ini Bapak Ibu, orang mudah sekali terserang virus corona. Karena memang daya tahan yang rendah, daya tahan tubuh yang semakin menurun. Oleh karena itu kekhawatiran oleh Tuhan Yesus dikatakan dilarang. Itu sebabnya Bapak Ibu slide berikutnya Tuhan Yesus bersabda, jangan kamu khawatir. Kenapa? Karena kekhawatiran itu merusak tubuhmu. Karena kekhawatiran itu merusak relasimu dengan Tuhan. Karena kekhawatiran itu tidak pernah mendatangkan kehidupan yang damai tentram, dan kekhawatiran tidak pernah
membuka tingkap-tingkap langit dan membuat hidup kita dibanjiri dengan berkat-berkat Tuhan. Itu tidak pernah. Kekhawatiran justru merongrong hidup kita. Nah, di dalam firman Tuhan yang kita baca ini, Bapak Ibu, itu sebagai sebuah contoh 3 hal yang membuat orang menjadi khawatir itu berkaitan dengan makan, penunjang hidup, minum juga penunjang hidup, pakaian. Bapak Ibu, pakaian itu lebih kepada penampilan untuk menutupi tubuh. Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata, bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan? Bukankah tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Nah, Bapak Ibu, dari sini saya itu mencoba mencari tahu kenapa Tuhan Yesus menghubungkan makanan, kekhawatiran itu dengan hidup, menghubungkan jangan khawatir itu dengan tubuh. Mengapa, Bapak Ibu? Nah, slide berikutnya saya mencoba mencari tahu apa sih makna hidup, apa sih arti hidup dalam diri manusia itu sendiri. Nah, saya menemukan setidak-tidaknya adalah dari kitab Kejadian, di pangkal di mana Tuhan menciptakan manusia. Di dalam Kejadian 2 ayat 7, Bapak Ibu, Tuhan menjadikan manusia itu dari debu tanah. Tetapi debu tanah itu tidak serta-merta menjadi hidup. Lalu Tuhan menghembuskan nafas hidup, roh, nefesi, ke dalam hidung manusia, dan manusia itu menjadi hidup. Nah, dari ayat ini Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dapat dikatakan bahwa hidup itu adalah keterhubungan antara apa? Antara tubuh kita ini, debu tanah Bapak Ibu, dengan roh Allah, dengan Allah terhubung, maka itu hidup. Dan itu inti hidup, keterhubungan yang terus menerus, keterhubungan. Terhubung itu berarti terkait, dan itu berarti kesadaran, Bapak Ibu. Kesadaran. Hidup berarti adalah kesadaran bahwa hidup kita ini oleh karena Allah, oleh karena Tuhan. Jika bukan Tuhan yang hidup di dalam hidup kita, tidak mungkin kita hidup. Oleh karena itu Tuhan yang membuat kita menjadi hidup karena rohnya ada di dalam diri kita. Nafas yang datangnya dari Tuhan ada di dalam hidup kita. Sedangkan tubuh, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tubuh itu berkaitan erat dengan tempat tinggal roh Allah, tempat tinggal Allah. Dan tubuh kita ini, Bapak Ibu, bisa disebut sebagai baitnya Tuhan, bait Allah. Tubuhmu adalah bait Allah, jagalah itu. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itu sebabnya Tuhan Yesus mengingatkan sekaligus menyadarkan kepada siapa? Kepada khalayak umum, kepada murid-muridnya, termasuk kepada kita semua. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan? Orientasi hidup kita harus kepada Allah, karena Allah lah yang berotoritas atas kita. Tidak boleh orientasi hidup manusia itu selain kepada Allah. Terorientasi kepada hal-hal yang bersifat materiah, jasmaniah, makanan, minuman, pakaian, tidak boleh. Karena itu namanya membelokkan hidup. Orang yang berorientasi kepada yang bukan Allah berarti orang itu mengalami pembelokan hidup. Dan orang yang mengalami pembelokan hidup, orang itu hidupnya tidak akan pernah tentram, hidupnya tidak pernah tenang, hidupnya tidak pernah damai.
Semakin tidak tentram, semakin tidak damai, semakin tidak bahagia, rezeki itu juga semakin sulit. Semakin sulit. Semakin resah, rezeki semakin susah. Semakin gelisah, rezeki semakin susah. Karena semakin susah, lalu orang bertindak sesuka hatinya, melakukan tindakan-tindakan yang semakin melanggar hukum, semakin berdosa, semakin resah, dan akibatnya apa? Rusak semuanya tatanan hidupnya, Bapak Ibu. Oleh karena itu, dari firman Tuhan ini, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan ingin supaya kita sadar bahwa hidup kita tergantung kepada Allah dan tubuh kita itu sebagai bait Allah. Oleh karena itu, perhatikan dan sadarilah dengan baik, karena dari situ kita akan mengalami hidup bermakna. Jadi semakin damai, semakin tentram, Bapak Ibu, hidup kita itu akan semakin bermakna. Bermakna bagi diri, bermakna bagi keluarga, bermakna bagi lingkungan di sekitar kita. Semakin kita berfokus kepada Allah, semakin kita berorientasi kepada sumber hidup, semakin kita tenang, tentram, dan semakin bermakna. Ayat 33 slide berikutnya. Tuhan Yesus menegaskan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kata-kata maka itu sama dengan syarat, Bapak Ibu. Maka itu adalah sebagai sebuah pertanda, inilah ketentuannya. Artinya apa? Artinya orang yang mencari kerajaan Allah, mencari kerajaan Allah itu artinya adalah orang yang menyadari bahwa hidupnya berfokus kepada Allah, orang yang menyadari bahwa hidupnya bergantung kepada Allah, maka orang bisa menjalani hidup dengan kebenaran Allah. Menjaga dirinya, menjaga hatinya, menjaga pikirannya, sehingga orang bisa berekspresi dengan baik di dalam kehidupan. Itu adalah mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Kalau orang arahnya adalah mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, dikatakan maka selanjutnya, maka itu Allah akan bertindak. Allah akan bertindak. Tindakan Allah itu apa? Tindakan Allah adalah Tuhan akan menyatakan sesuatu yang memang menjadi penunjang hidup, bukan pokok kehidupan, penunjang hidup. Makanan, minuman menjadi penunjang hidup. Dan semua makhluk yang kategori hidup dikasih Tuhan penunjang hidup. Dikatakan burung, lihatlah burung. Burung itu enggak nanem, tetapi burung bisa makan setiap hari. Bahkan di musim paceklik menurut manusia, burung masih tetap bisa hidup, burung masih bisa makan, Bapak Ibu. Apa artinya? Burung saja hidupnya ditunjang oleh Tuhan. Enggak pernah berdoa, burung ditunjang. Lihatlah bunga bakung yang tidak pernah meminta, tetapi Allah memberi keindahan. Penampilannya indah. Sekalipun hanya sesaat hidupnya, Tuhan memperhatikan keindahannya. Nah, lebih-lebih kita manusia, Tuhan menghendaki adalah ketika engkau mengarahkan hidup kepada Allah, ketika engkau menyadari bahwa Tuhan itu sumber hidup yang mutlak di dalam hidup kita, telah menyatakan kehidupan kepada kita, maka tubuh kita menjadi rumah Allah, tubuh kita mendapat perhatian dengan baik oleh kita, sehingga kita semua mampu mengekspresi kebenaran dan kasih Allah, Bapak Ibu. Maka yang namanya kebutuhan-kebutuhan yang menjadi kelengkapan hidup itu menjadi bagian dari kewajiban Tuhan.
untuk menyediakan. Di dalam Mazmur 127, pada waktu malam ketika kita tidur, Tuhan sudah membagi-bagi berkat-Nya bagi semua orang. Sudah membagi-bagi berkat. Semua orang sudah dijatah. Bagaimana mendapatkan jatah yang datangnya dari Tuhan? Di sini firman Tuhan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Artinya jatah yang disediakan Tuhan harus diambil menurut ketentuan dan kehendak Tuhan. Cara Tuhan. Kalau jatah yang ditentukan itu kita ambil menurut cara kita sendiri, bisa jadi cara mengambil kita salah. Karena berorientasi pada hasil semata, caranya tidak terlalu mendapat perhatian, akibatnya justru kita jatuh dalam dosa. Oleh karena itu Bapak Ibu, sebagai orang percaya, relasi kita, keterhubungan kita dengan Allah itu menjadi nomor satu. Harus dipelihara, harus kita perhatikan. Pagi-pagi ketika kita bangun tidur, setidak-tidaknya kita bisa berdoa dan bersyukur. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan hari yang sangat baik sehingga saya bisa bangun. Engkau sudah menyediakan segala kebutuhan. Tolong Tuhan, anugerahkanlah hikmat-Mu agar kami bisa mengambil berkat jatah-Mu itu seturut dengan kehendak-Mu. Ketika kita mau bepergian, setidak-tidaknya kita bepergian dengan di atas nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau pergi kemana. Di dalam nama Tuhan Yesus, Bapak Ibu, setiap kali kita mau melangkah dari rumah keluar, setidak-tidaknya ingat di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kata-kata di dalam nama Tuhan Yesus itu wujud kesadaran, sekaligus wujud keberserahan hidup kita, sadar dan berserah. Tuhan menghendaki supaya kita semua ini adalah menjadi pribadi-pribadi yang bahagia. Tuhan menghendaki supaya kita semua itu, Bapak Ibu, menjadi pribadi-pribadi yang hidup dalam damai dan sejahtera. Diri sendiri damai sejahtera, diri bersama keluarga damai sejahtera, dan diri dengan sesama damai sejahtera. Oleh karena itu Bapak Ibu, hendaklah kita terus ingat, terus sadar, Tuhanlah yang hidup di dalam hidup kita, bukan hidup kita sendiri. Tuhan yang hidup di dalam hidup kita, dan kita harus menjaganya dengan baik. Maka penunjang-penunjang kehidupan menjadi bagian dari kewajiban Tuhan, kehendak Tuhan untuk dialirkan. Mari terus kita percaya, jangan khawatir. Takut bersifat sementara, tetapi khawatir menggerogoti hidup. Kita tidak khawatir karena Tuhan menyertai dan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kemurahan-Mu yang telah Engkau nyatakan bagi kami. Kami bersyukur untuk segala berkat-berkat pemeliharaan-Mu. Kiranya Tuhan terus menolong, mengingatkan, menyadarkan, dan meneguhkan iman kami bahwa hidup kami bergantung kepada Tuhan. Tubuh kami sebagai rumah Allah menjadi sangat penting, lebih penting dari sekedar pakaian. Kiranya Tuhan menolong kami, meneguhkan iman kami, dan meneguhkan jati diri kami di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami bersyukur jikalau di awal ibadah ini kami datang dengan membawa persembahan kami. Kiranya Tuhan sucikan, kuduskan persembahan kami, hati kami, sehingga kami sungguh-sungguh ikhlas memberikan kepada Tuhan. Itu menjadi bagian dari kehendak Tuhan.
Keyakinan kami Tuhan, melalui persembahan kami pun mempercayakan hidup kami kepada Tuhan. Kiranya Tuhan terus menolong kami, Tuhan terus menopang kami, Tuhan terus menyediakan segala yang kami perlukan dengan yang terbaik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Pada saat ini kami juga ingat saudara-saudara kami ya Bapa, ya Tuhan Yesus yang berulang tahun secara khusus di minggu terakhir ini. Saudari Arum Narwastu, Saudara Agnes Gita Maharani, Ibu Yohana Sri Wijayanti, Arta Juniarti Mulyani, Bapak Andreas Tommy Kristianto, Irene Lipi Kristahya, Saudari Oktavia Nugrawati Hutomo, Saudara Nathanael, ya Bapak, di minggu yang ini kiranya saudara kami yang berulang tahun ini diberkati Tuhan. Demikian saudara kami yang berulang tahun secara umum di bulan Oktober ini satu persatu diberkati Tuhan, menjadi diingatkan Tuhan bahwa hidupnya bergantung kepada Tuhan. Kiranya Tuhan terus menambahkan usia bagi setiap saudara kami ini sehingga memiliki usia panjang. Tuhan terus memperlengkapi dengan kesehatan, dengan kekuatan, dan apa yang dikerjakan, diusahakan, dibuat berhasil oleh Tuhan. Rezekinya juga dilancarkan oleh Tuhan sehingga segala kebutuhan hidup tercukupi bahkan penuh kelimpahan oleh karena Tuhan. Dan kiranya Tuhan terus memakai setiap saudara kami dan memperlengkapinya dengan segala hikmat dan pengertian Tuhan sehingga dalam segala hal mereka pun melayani Tuhan dan hidup dalam kemuliaan Tuhan. Kami bersyukur untuk semuanya itu. Kiranya saudara-saudara kami ini terus diberkati. Saudara kami yang lain ya Tuhan yang dalam kondisi sepuh dan kurang sehat, kiranya satu persatu juga diberkati Tuhan, dipulihkan Tuhan. Pak Hartoyo semakin dipulihkan Tuhan, Pak Eko semakin dipulihkan Tuhan. Demikian juga saudara-saudara yang lain semakin dipulihkan dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita bangkit berdiri. Kita akan katakan, aku tidak khawatir karena Bapa di surga memeliharaku. Jangan kamu khawatir. Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan minum pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Aku tidak khawatir, aku tidak khawatir, burung di udara dia pelihara. Aku tidak khawatir, bunga di padang dia hiasi. Aku tidak khawatir, apa yang ku makan minum pakai. Aku tidak khawatir, Bapak katakan aku tidak khawatir. Aku tidak khawatir, burung di udara dia pelihara. Aku tidak khawatir, bunga di padang dia hiasi. Aku tidak khawatir, apa yang ku makan minum pakai. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Bapa di surga
Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah kita yang pertama di pagi ini telah selesai. Tetapi ibadah yang sejati ada di dalam hidup kita sehari-hari. Mari terus kita percaya bahwa Tuhan telah hidup di dalam kita, dan Tuhan pun mempercayakan hidup kepada kita supaya kita memuliakan Tuhan setiap saat, setiap waktu. Dan kini pulanglah, terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera yang datangnya dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan Roh Kudus akan terus menyertai dan memberkati kehidupan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semuanya. Diberkati hidup saudara, diberkati keluarga saudara, diberkati anak-anak keturunan saudara, diberkati usaha pekerjaan saudara, diberkati studi saudara, diberkati seluruh rangkaian hidup saudara, mulai dari saat ini sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kepada Allah beri puji. Kita semua.